Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fahri. Saya dari program studi teknologi informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Berhubung ada tugas UAS atau final dari asisten dosen Kak Ezlina, yaitu membuat sebuah program untuk registrasi pembelian tiket bioskop. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur program yang saya buat. Yang pertama, kita mulai dari start. Di start, biasanya kan program itu langsung turun ke bawah gitu. Ini saya menggunakan looping dan if. Looping yaitu pengulangan dan if adalah percabangan. Dari start, jika di looping, turun di do while looping, yaitu yang pertama adalah while. Di dalam do maksudnya, di dalam do kita akan saya memasukkan variabel nama, yaitu dengan menggunakan tipe data string yang ketika turun lagi di kondisi loopingnya, yaitu yang di A sampai Z kecil dan A sampai Z besar, itu menunjukkan tentang input dari loopingnya, input dari yang diambil scannernya itu harus menggunakan abjad alfabet, yaitu A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Misalkan kita memasukkan angka integer, misalkan 1, itu tidak akan langsung turun lagi. Jadi dia akan berputar lagi ke input pertama dan tidak akan melanjutkan input yang di bawahnya, yaitu integer umum. Selanjutnya, selanjutnya adalah program integer umum. Integer umum yaitu umur sebagai variabel dan integer sebagai tipe datanya. Di integer umur ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya sedikit mendapatkan scannernya saja. Kita langsung ke bawah saja. Di string pekerja. Di string pekerja ini yaitu pekerja sebagai variabel dan string sebagai tipe data. Saya menggunakan looping, yaitu while looping, seperti string nama. Seperti saya membuat string nama, yaitu jika user atau kita memasukkan angka integer atau angka 1, 2, sampai 9, dia tidak akan melanjutkannya, yaitu berputar lagi sampai kita memasukkan huruf alfabet, yaitu A kecil sampai Z besar, Z kecil dan A besar sampai Z kecil. Lalu kita turun lagi di kondisi if pertama. Di if pertama, saya memasukkan umur, yaitu umur lebih kecil daripada 0 dan umur lebih besar dari 100, yang maksudnya jika angka dari variabel umur lebih besar dari 100, dia akan langsung turun, tidak melanjutkan ke percabangan yang sebelah kanan. Dan jika angka variabel umur lebih kecil dari 0, misalkan minus 1, dia sama-sama tidak akan programnya tidak akan ke kanan, tidak dicabangkan, yaitu langsung ke bawah gitu. Kita langsung ke sebelah kanan. Di kanan, kondisi dari if-nya yaitu
di yang pertama kan if ya, yang ini kan if, yang umurku lebih kecil daripada 0 itu kan if pertama. Yang dicambangkan yang ke kanan itu else, yaitu salah. Jika benar berarti ke bawah, jika salah berarti ke kanan. Jika sudah variabelnya maksudnya itu angkanya benar, maksudnya itu yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100, program itu akan otomatis ke kanan, yaitu di percabangan else atau the fold. Yaitu yang pertama, umur lebih kecil dari 12. Jika angka variabel umur lebih kecil dari 12, dia akan ke bawah. Yaitu true. Jika salah baru ke kanan gitu. Dan di sampingnya lagi, jika umur lebih kecil sama dengan 12 dan umur lebih besar sama dengan 18. Oh, maaf salah. Ini sebenarnya umur lebih besar sama dengan 12. Maaf salah tulis. Dan umur lebih kecil sama dengan 18 gitu. Ini maaf salah tulis nih. Maaf Kak, salah tulis Kak. Jika umur tersebut benar, angka dari variabel umur itu benar, dia akan turun ke bawah di aksi harga 35,0. Jika salah, dia akan ke kondisi default gitu. Ke kanan lagi jika salah. Di default ini tidak ada pengkondisian lagi. Dia langsung ke bawah karena tidak ada syarat kondisinya lagi. Habis turun ke bawah, langsung ke kanan di output. Setelah output di exit. Nah, di exit ini saya menambahkan looping while. Dari do terus ke while di exit ini. Jadi saya menambahkan kayak komen gitu. Jika user menulis exit, user menulis exit, dia akan langsung ke bawah. Dan jika user menulis selain exit, dia akan langsung ke atas dan mengulang lagi. Jadi kita bisa membuat program ini terus berputar jika user menginginkannya. Jika tidak ingin, ya tinggal exit saja. Nah, kita langsung ke programnya gimana. Nah, ini dari pexcom.uas. Pexcom.uas ini uas atau ya uas gitu kan ya. Package itu menjelaskannya gimana ya? Package adalah library dari public class pembelian tiket bioskop. Maksudnya adalah package adalah folder dari file pembelian tiket bioskop. Import Java util yang ini. Nah, yang ini adalah komen ketika kita memanggil scannernya. Ini saya memakai bintang karena ya bisa disingkat menjadi bintang gitu kan. Jika di sini ditulis scanner juga boleh, sama saja. Tapi ya saya menggunakan bintang lebih gampang. Lalu turun lagi di public static void main string args. Public static void main ini disebut method. Nah, method ini yaitu public. Dia itu kayak programnya itu bisa diakses oleh semua orang gitu, tidak di privat. Ini kita bisa tulis privat juga sih sebenarnya. Tapi ya kita tidak bisa masuk ke programnya nanti kalau di run. Ya, yang ke bawah lagi. Scanner masukkan sama dengan new scanner system in.
Ini maksudnya adalah scanner sebagai tipe data, masukkan sebagai variabel, dan new scanner itu sebagai data variabel scannernya. String ulang. String ulang ini kita lompati saja, nanti di akhir ada penjelasannya. Do itu sebagai loopingnya ya, yaitu kalau saya menggunakan do while tadi kan ya. Kurung kurawanya do ini sampai ke bawah sini. Nah, ini kurung kurawanya do tadi bawah. Jadi sistem out print ini sampai sini itu termasuk programnya di dalam programnya do. Jika tidak begitu nanti tidak bisa looping lagi ke atas lagi. String nama pekerja yaitu deklarasi, yaitu mendeklarasikan nama dan pekerjaan adalah sebuah tipe data string. Integer umur ini mendeklarasikan umur sebagai tipe data integer. Nah, ini while nah, ini saya menggunakan looping lagi. Biar jika mereka salah memasukkan angka, tidak, mana ada kan ya angka seseorang 00 gitu kan, 82 gitu, gak ada kan. Makanya saya menggunakan ini biar tidak salah gitu jika memasukkan nama. Coba kita run dulu ya. Ini kan sudah saya buat. Coba kita run dulu. Kok gini? Sebentar. Kok salah gini? Nah, ya. Kita coba masukkan nama bukan huruf alfabet ya. Coba kita masukkan dengan angka 2. Di enter. Nah, jika namanya maksudnya kita sebagai user memasukkannya angka, dia tidak akan lanjut lagi. Dia akan memutar lagi, meminta nama lagi gitu. Bisa. Kita coba masukkan nama kita ya, coba. Nama saya. Teungku Kaki. Enter. Maaf salah. Kita coba run lagi. Nah, Kaki. Enter. Nah, langsung ke umur. Di umur, nah, saya jelaskan lagi. Nah, di variabel nama kan sudah ya. Nah, oh ya, ini belum nama. Nama matches ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa memasukkan alfabet tertentu atau simbol tertentu, yaitu A sampai Z dan A besar sampai Z. Jika selain itu tidak bisa. Misalkan kita memasukkan angka tadi, tidak bisa. Maksudnya gitu. Nah, berarti di variabel nama ini jika true atau benar, dia akan langsung ke bawah lagi. Jika false atau salah, dia akan mengeluarkan yang ini. Nama tidak valid, nama hanya boleh A kecil sampai Z kecil atau A besar sampai Z besar. Lanjut ke integer umur. Di variabel umur, yaitu integer umur, saya tidak mengotak-atiknya lagi ya. Saya hanya membuatnya simpel karena saya tidak tahu bagaimana cara membuat yang seperti ini. Saya tahunya hanya buat tipe data string saja. Jika kakak tahu ya,
bisa chat saya lah. Saya juga penasaran. Mohon chat Kak. Biar saya tahu juga kan. Biar saya bisa belajar juga. Ya, lanjut saja ke variabel pekerjaan. Di variabel pekerjaan ini sebenarnya sama dengan apa di variabel nama tadi. Kita coba run lagi saja. Nah, misalkan nama saya Aki, umur saya 19 tahun. Nah, di pekerjaan jika kita memasukkan angka 40, dia akan tidak lanjut lagi. Nah, pekerjaan dia minta lagi pekerjaan. Baru siswa. Nah, dia harus memasukkan huruf alfabet, tidak boleh angka gitu. Ya sama seperti nama tadi. Nah, tapi beda variabel saja gitu. Astagfirullahaladzim iklan, maaf iklan. Mal, ada iklannya gimana nih, Mal? Terganggu iklan, Mal, aduh, Mal. Oh, Mal. Astagfirullahaladzim. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya, ada iklan tadi. Nah, karena aplikasi ini tidak berbaik, tidak premium. maaf Kak. Ya Allah. Lanjut di percabangannya. Di percabangan harga nih. Percabangan nilai. Kok validasi nih. Maaf, saya ganti dulu. Percabangan harga. Nah, di percabangan harga ini saya menggunakan if dan else, yaitu jika if itu nilainya true dan else adalah salah, itu atau defaultnya gitulah. Saya menggunakan if pertama dulu lah. Kondisinya adalah umur lebih kecil dari 0 dan umur lebih besar dari 0. Maksudnya adalah jika kita memasukkan angka lebih kecil dari 0 yaitu -1, dia tidak akan mengeksekusi yang else nih, yang ini. Tapi dia akan langsung mengeprint ini dulu, ya, mengeluarkan ini dulu, lalu dia akan langsung ke sini. Nah, ke sini. Langsung keluar dari do looping tadi, do-nya tadi, keluar dari do. Dan jika dia benar, maksudnya dia tidak memasukkan -1 atau lebih besar dari 100, misalkan 101, 102 gitu kan. Dia akan mengeksekusi yang else, yaitu default-nya. Default ini di else ini tidak ada kondisinya ya. Jadi dia langsung nulis aksinya saja gitu. Nah, yang disebut kondisi adalah yang ini, yang di if ini yang disebut kondisi. Nah, turun lagi ke else. Di else saya memasukkan kondisinya dengan percabangan lagi. Jadi habis ada percabangan, saya mencabangkannya lagi gitu. Di if ini, di else terus bawahnya if lagi gitu. Jadi habis if lalu else. Nah, di dalam else itu ada if lagi gitu. Nah, langsung saja ya turunnya. Di if ini kondisinya adalah umur lebih kecil dari 12. Maksudnya adalah jika kita memasukkan kita sebagai user memasukkan angkanya di bawah 12, yaitu 1 sampai 11. Dia akan mengeksekusi yang ini. Ini aksinya. Nah, harga ini adalah aksi. Di sini harga adalah double, yaitu sama-sama tipe data primitif juga kan. Yang digunakan untuk desimal yaitu 1,0, 1,2,
1,3 gitu. Nah, tidak untuk angka satuan lah. Nah, di if ini jika angkanya kurang dari 12, yaitu antara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11, harga atau variabel harga ini datanya akan diganti jadi 2,25,00 gitu. 25.000. Dan jika dia jika dia salah, dia akan turun lagi di else if ini. Else if ini adalah di tengah-tengahnya if dan else gitu maksudnya. Jadi misalkan kita mau buat percabangannya ada 4. Jadi if, else if, terus turun lagi else if, terus yang terakhir ada else gitu, nggak ada if-nya. Ini kan berhubung saya membuatnya 3 cabang. Jadi else if-nya ada 1. Tapi kalau misalkan cabangnya ada banyak, ya else if-nya harus banyak gitu. Nah, di kondisi else if ini umur lebih besar sama dengan 12 dan umur lebih kecil sama dengan 18. Bedanya sama dengan bedanya lebih besar sama lebih kecil sama dengan apa gitu. Nah, kita coba buat program aja ya lah ya. Public static void. Ini sudah ada metodenya. Maaf, saya nggak tahu. Nah, kita coba int. Kita buat angka berapa ya? Coba i sama dengan 2. Nah, bentar. Nah, terus kita buat kondisi lah, if lalu i lebih besar sama dengan 2. Lebih kecil lebih besar sama dengan 2. Gini kak. Kita import dulu. Import java.util.bintang. Harus diaduk. Salah kak. Maaf. Ctrl C delete. Ctrl V. Kita buat scannernya dulu. Scanner .util scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, ini kita ganti jadi input next integer. Karena tipe datanya integer berarti harus saya lupa menjelaskan kalau string, misalkan kita string nama kan, nama sama dengan. Nah, ini input dari scannernya harus beda. Bisa pakai line gini tulisannya. Bisa nggak pakai line, bisa next aja gini bisa. Nah, gini juga boleh sebenarnya. Tapi biasanya orang pakai line. Saya nggak tahu kenapa kak, bisa jelaskan juga.
Nah, kita coba ya. Nah, ini maaf, pakai burung kurawa. Enter. Terus kita masukkan sistem out print di ln lah, print ln. Terus kita masukkan ini adalah lebih kecil sama dengan. Nah, kita buat gini kak ya. Nah, kita buat else-nya nih. Atau kita buat else if-nya. Else if lagi ini. Kita copy saja ya, biar tidak lama kan. Ctrl C. Ctrl V. Nah, aduh. Nah, ini aja. Nah, ini kita buat jangan sama dengan, enggak pakai sama dengan. Ini adalah sama dengan, lebih besar. Coba kita run. Aduh, ada yang salah nih. Sabar, Oni. Ada yang salah. Apa yang salah nih? Oh. Nah, apakah ada yang salah? Oh, ini dalam ternyata. Masih salah. Import public class scanner input scanner system. Benar loh bakalan. Oh, tahu. Oke. Print ln. Ini adalah default. Nah, kita lihat apa yang salah. Apa yang salah? Main banner. Apakah ada yang salah? Mana yang salah ya? System out print ln. Benar. If benar. Else. Apa yang salah? Ini kok juga salah. First. Astagfirullahaladzim, harus keluar nih kayaknya nih.
Ada kabel nggak bro? Habis bro baterai bro. Baterai HP. Buat ngerekam. Jauh kali cok ya. Aduh kurang panjang. Panjang tuh. Mal kok sering error gini mal ya? Sering error mal. Sering error. Main tadi mana main? Kau buka dari ini aja. Nggak ada tuh. Waduh sering error mal. Buka ini aja. WA aja. Tentu bukan. Error mar lu. Gak bisa mar. Gak bisa di run. Kok bisa tadi gak bisa mal. Sumpah man. Udah mal. Iklan mana mal? Aduh. Mana nih mal? Hah? Nah, lu. Kok hilang mal? Waduh, hilang bangsat. Import java.util.
Nah, pokoknya seperti itulah intinya. Maaf karena apa tabnya sedang korup ya, maaf saya lompati tadi tentang membuat apa tadi itu saya jelaskan tentang lebih kecil dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari 0 12 maaf. Jadi itu maksudnya umur lebih kecil dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11. Dan umur lebih kecil sama dengan 12 itu bedanya adalah 12-nya itu ikut. Nah, yang nggak ada sama dengannya tadi 12-nya itu nggak ikut di bawahnya. Tapi kalau misalkan sama dengan itu 12-nya ikut dan bawahnya itu maksudnya. Maksudnya intinya begitulah. Jadi kalau umur lebih kecil, kondisinya adalah umur lebih kecil lebih besar sama dengan 12 dan umur lebih kecil sama dengan 18. Variabel harga akan diganti dengan 35.00 atau 35.000. Itu maksud dari program ini. Nah, jika tidak terpenuhi atau tidak misalkan angkanya lebih besar dari 18, maksudnya itu 19 lalu 19 ke atas gitu sampai mentok 100 itu mereka akan turun lagi, tidak mengeksekusi yang harga atau variabelnya tidak diganti lagi, yaitu langsung ke bawah yang harga ini diganti jadi 50. Ya, jadi walaupun else ini tidak ada kondisinya, tetapi dia menunggu kondisi dari if dan else if ini salah gitu. Jadi misalkan if dan else if ini salah, else-nya akan mengubah variabel dari harga ini. Itu maksud dari program ini gitu. Nah, untuk output ini sistem outprint ini jangan diraukan ya, ini cuma buat cantik-cantikan aja gitu biar ada spasinya gitu. Sebenarnya bisa pakai printf, tapi saya tidak tahu caranya gitu. Gimana. Nah, yang jumlah yang harus dibayar ini terserah ya, ini cuma untuk biar rapi aja. Nah, lalu untuk nama sama dengan nama, yaitu nama ini sebenarnya
outputnya aja. Nah, yang plus nama ini ya kemarin kan sudah dijelaskan oleh kakak ya. Nama ini adalah variabel dari nama di atas. Jadi kalau misalkan usernya memasukkan nama misalkan nama Budi, ya di sini isinya Budi gitu. Tapi yang diisi jangan di apa? Jangan di clipboard yang ini ya. Maksudnya keluarnya nanti Budi juga gitu. Maksudnya gitu. Jangan diisi di sini. Di sini isinya variabel dari nama itu. Tuh. Nah, di pekerjaan ini sama dengan nama, di umur ini sama dengan yang nama tadi, tapi saya tambahkan akhirnya dengan tahun. Jadi umurnya adalah misalkan umurnya adalah 30 tahun gitu. Biar jelas gitu umurnya berapa. Kan ada kan umur orang 30 bulan gitu kan. Adalah masih bayi dia. Nah, di harga saya menambahkan RP juga kan biar rapi gitu. Terus saya menambahkan 000 karena yang dieksekusi oleh double itu kenapa saya juga nggak tahu kenapa. Sebenarnya bisa pakai printf tapi saya nggak tahu caranya. Kalau kakak tahu boleh di share kepada saya di WhatsApp juga boleh, di grup juga boleh kak. Minta tolong kak, saya penasaran kak. Saya baca-baca juga nggak paham gitu kan. Nah, kita coba dulu nggak pakai ini ya. Coba dulu nggak pakai ini. Kita copy dulu biar nggak hilang. Nah, di run. Aduh, korup lagi. Kenapa korup ini? Astagfirullahaladzim. Kebanyakan korup nih. Maaf, tadi filenya korup lagi ya, maaf kak. Filenya korup lagi tadi. Ini kita coba hapus. Kenapa kok sering korup ya? Nah, kok nggak bisa ya? Kenapa kok nggak bisa? Alah, yang penting itu tadi ya. Saya tidak tahu. Maaf tadi filenya korup lagi. Nggak tahu kenapa. Ini tab teman saya kayaknya sudah rusak. Aduh. Aduh, nggak kerekam bangsat. Rekam lagi lah. Aduh. Maaf tadi filenya korup lagi ya. Biasalah. Laptop temen kan ya. Saya pakai modding. Jadi lanjut saja, lanjut saja, yaitu di apa? Di mana kita sampai mana? Di harga nih saya tambahkan 00 ya. Karena nggak apa, nolnya itu nggak sampai 3 kali gitu. Nolnya tuh cuma 12.0 gitu aja. Nol yang 2 tadi nggak dieksekusi, nggak tahu saya kenapa. Sebenarnya bisa pakai printf tapi saya nggak tahu kan ya. Tadi kayak tadi lah.
Gitu. Nah, ke bawah lagi sistem outprint ln ini untuk biar bagus aja gitu kan ya. Nah, untuk ketik exit jika ingin keluar, maksudnya adalah yaitu tadi ya, di outputnya adalah maksudnya bawahnya ini variabel ulang kita yang buat di atas tadi ya. Nah, ini variabel mana tadi? Nah, ini string ulang. String berarti variabel ulang itu adalah berarti berdata string. Ulang sama dengan masukkan next. Masukkan tadi adalah variabelnya scanner kan ya. Masukkan ini. Nah, kita sudah dibuat. Jadi kalau kita memasukkan apa sesuatu di keluar ini, maksudnya ketik exit jika ingin keluar. Nah, baru di while-nya kan di loop itu kan ada do while. Jadi yang do-nya tadi udah saya jelaskan. Sekarang yang terakhir adalah while-nya. Di while saya mengetikkan ini. Variabel ulang titik equals titik ignore case, yaitu maksudnya adalah dalam kurung exit gitu. Maksudnya adalah jika kita mengetikkan exit di kita sebagai user ya masukkan exit di ulang ini tadi, yaitu variabelnya ulang, yaitu di waktu di sini nih, waktu di sini. Nah, dia akan loopingnya akan tidak berputar lagi, dia akan langsung ke bawah. Tapi jika kita mengetikkan selain exit nih, misalkan ya, berarti kan otomatis loopingnya akan kembali ke atas lagi, terlooping lagi, dia akan mengulang apa program kita dari awal do ini tadi. Nah, dari do tadi turun lagi terus ke sini lagi. Nah, ke sini lagi ke exit lagi. Di ketik exit jika ingin keluar lagi nih ya. Kita mau keluar nih. Nah, kita harus mengetikkan exit gitu. Maksudnya gitu. Equal as no request ini fungsinya untuk misalkan kita mau mengetiknya exit. Di sini kan exitnya kan kecil semua ya. Di dalam kurung nih exitnya itu kecil semua. E kecil, X kecil, I kecil, T kecil gitu. Nah, equal ignore case ini fungsinya untuk terserah user mau memasukkan exit yang huruf kapital semua apa huruf kecil semua. Maksudnya gitu. Contoh ya, kita run dulu. Astagfirullah, korup. Apa sih? Korup terus. Compiler output. Connect. Mana, bro? Ini di itu lagi kah? Close dulu lah. Oh, harus di close dulu. Kita run. Bro, kok nggak bisa di run, bro? Ini kok nggak bisa di run, bro? WA mungkin. Tinggal terakhir. Lu ini belum start. Astagfirullahaladzim. Lagi. Ulang lagi. Ya udahlah, aman. Tinggal. Dari mana tadi ya? Wah, tuh. Tidak ke-record, maaf. Dari mana tadi? Terakhir dari harga nih. Harga ini saya di variabel yang di print harga atau output harga tadi. Harga ini saya kasih 00 karena keluar waktu dia di run ya. Keluarnya itu nolnya cuma 1.
gitu. Maksudnya itu kan aslinya kan 12.000 gitu kan. Ya nolnya di belakang koma itu ada 3 gitu. Tapi yang waktu dieksekusi dia itu keluarnya hanya 1 gitu. Sebenarnya bisa pakai printf, tapi saya nggak tahu caranya. Ya saya akalin saja kan ya, pakai 00 kan belakangnya kan. Biar cantik gitu kan, biar cantik. Nah, langsung saja ke print out. Nah, ini biarkan saja. Yang bawah ini keluarannya ya. Ulang. Nah, ulang ini adalah apa? Variabel yang kita buat di awal tadi. Ulang ini. String ulang. Berarti ulang adalah bertipe data string gitu. Sama dengan masukkan .next. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi kenapa harus next. Aduh. Oh, nggak ada memori ternyata aku mal. Makanya kok mati mal. Yang terakhir tadi adalah di outputnya harga kan. Nah, di output harga ini saya tambahkan 00. Kenapa saya tambahkan 00? Karena di run saat kita ngeran program nih atau harga ini, ya outputnya itu nggak sampai nolnya itu ada 1 cuma. Misalkan 12.000. 12.000 kan nolnya ada 3 kan. Nah, itu yang di print itu cuma 1 aja. Yang duanya itu nggak tahu kenapa bisa tidak di print itu. Sebenarnya kalau saya baca-baca sih, ya baca-baca tutorial itu sebenarnya bisa pakai printf gitu. Tapi kelamaan lah ya, kelamaan jadi saya tambahin aja manual. Terus ke bawah diketik exit jika ingin keluar. Itu cuma apa buat cantik-cantikan aja kan ya, buat memperbagus saja. Ulang. Nah, di variabel ulang nih, ulang ini kan kita sudah buat variabel mendeklarasikan variabel ulang ini di awal tadi kan ya, di string tadi, string ulang. Jadi ulang adalah tipe data string gitu. Maksudnya gitu. Masukkan next ya, masukkan ini adalah variabel scanner tadi. Nah, yang bawah nih. Yang bawah ini ada while. Nah, kan tadi kan loopingnya saya pakai do while gitu kan ya. Nah, do-nya kan sudah di sini. Ini kan do kan ya. Tinggal pakai while-nya di bawah sendiri. Jadi baru habis pakai do, pakai while gitu. Nah, di while ini saya masukin dulu apa masukannya yaitu apa itunya variabel ulangnya ya, variabel ulangnya equenore case ini maksudnya yaitu exit ini. Nah, ini kan kondisi kan ya, kondisi di dalam while ini, yang di dalam ini semua adalah kondisi while. Jika kondisi ini true, dia akan maksudnya memenuhi syarat di dalam kondisi ini, dia akan turun gitu. Oh, benar-benar. Dia akan turun gitu maksudnya. Tapi kalau jika tidak memenuhi kondisi ini, dia akan putar balik terus ke do nih tadi yang pertama, turun lagi ke bawah, di while lagi. Jika masukannya masih salah, jika masukannya masih salah dia akan mutar lagi, tapi kalau misalkan maksudnya benar exit, dia akan langsung turun ke bawah gitu. Nah, di yang comment equal ignore case ini maksudnya adalah jika usernya memasukkan exit tapi hurufnya kapital semua, itu nggak apa-apa. Maksudnya itu sama saja gitu loh. Tapi sama saja walaupun
ada yang kapital, ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Ada yang apa misalkan exitnya kecil, E-nya kecil, exitnya besar, I-nya besar gitu kan. Itu kalau pakai komen ini itu jadi sama semua gitu loh maksudnya. Mas ini. Kita langsung coba run lah ya. Nah, coba run. Kita masukkan nama dulu. Nama saya aja ya. Teungku Paki. Entar. Waduh, maaf. Coba lagi. Teungku Paki. Aduh. Kenapa nih? Teungku Paki. Kok main? Ini nggak boleh pakai. Teungku Paki. Enter. Kenapa dengan umurnya? Lu. Sudah berhubung sudah saya jelaskan, saya cobakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masukkan nama ya. Teungku Paki. Enter. Aduh. Gini lagi.
coba. Paki umurnya berapa ya? 19 tahun. 19 tahun, pekerjaan mahasiswa. Itu kan ya. Nah, ini adalah hasilnya, outputnya. Di bawah jumlah yang harus dibayar. Itu adalah outputnya. Nama Paki, pekerjaan mahasiswa, umur 19 tahun, harga 35.000. Nah, ini ketik exit jika ingin keluar. Maksudnya, jika kita ingin masukkan output lagi atau kita mau tahu jumlah yang harus dibayar lagi, misalkan ya, kita ketik ya. Enter. Nah, dia akan ini kenapa itu abaikan. Dia akan minta angka lagi gitu. Misalkan masukkan nama saya lagi kan ya, Teongku, nama depan. Enter, umur 19 tahun. Terus pekerjaan apa ya? Kantoran misalnya kantoran. Nah, enter. Nah. Oh iya, umurnya kita buat beda ya. Lupa saya. Umurnya kita buat berapa ya? Kita buat yang default aja. Yang default berarti berapa tadi? Di atas 18. Ya. 20. Duh. Gak nyaman sumpah. Orang jalan Nah. Aduh. Berhubung sudah saya jelaskan tadi kan ya semuanya dari awal sampai akhir ya. Kita coba akan run saja. Coba langsung kita run, kita lihat apakah benar kan. Nama kita masukkan nama. Misalkan nama saya lah ya. Saya enter, nama tidak valid maksudnya. Coba lagi. Agak error emang, agak error, nggak tahu kenapa. Entahlah, 40. Umur saya misalkan 19. Nah, maka umur saya kan memang 19 tahun.
Terus pekerjaan mahasiswa. Nah, ini keluar outputnya. Outputnya adalah ini. Nah, jika kok 19 tahun. Kok 19 tahun 35, Bro? Ini coba kita coba masukkan nama Faki, umur 19 kan, 19 tahun kan, mahasiswa, enter. Nah, ini tadi kan programnya di kondisi yang else di kondisi yang else itu umur yang di atas 18 tahun berarti itu kan false atau salah dengan ya, berarti otomatis masuk ke else-nya yang program defaultnya. Jadi yang di atas tadi yang harganya 12.000 sama kok 12.000, 25.000. Iya, 25.000 sama 35.000 tadi tidak dieksekusi. Yang dieksekusi langsung ke else-nya tadi yang terakhir. Nah, ketik exit jika ingin keluar. Maksudnya adalah tadi kan ya, sudah jelaskan kalau misalkan ingin keluar dari program ini kita harus mengetikkan exit. Tapi jika kita ketikkan selain exit, dia akan mengulang programnya lagi. Kita coba selain exit, misalkan ya enter. Dia akan minta nama lagi nih. Misalkan nama Faki. Enter. Umur, misalkan umur saya 40. Nah, janganlah di bawahnya aja. Berarti 15 tahun lah. 15 pekerjaan kantoran. Nah, enter. Nah, kalau di bawah 18 harganya 35. Kita coba iya lagi. Ulang lagi. Ya, nama. Kok nama? Tadi Faki lagi lah. Gantilah. Tengku gitu kan. Enter. Umurnya harus di bawah 12 berarti 11 tahun. 11 pekerjaan sekolah. Nah, di umur 11 tahun itu harganya 25.000 sama dengan eksekusi dari harga tadi. Jadi setiap kondisi itu kondisinya sudah ditentukan. Astagfirullahaladzim. Alah. Jadi setiap percabangan tadi itu ada harga, ada kondisinya. Harus ada dua itu, ada aksi sama kondisi. Aksinya adalah harga dari tadi itu, pergantian variabel dari harga tadi, dan kondisinya adalah jika jika umur lebih besar dari 0 atau 12 atau 18, itu aksinya adalah ini gitu, maksudnya gitu. Program itu bilang kayak gitu. Nah, coba kita ketikkan exit. Nah, ini kan kecil ya, coba kita huruf kapital semua lah. Exit. Ini huruf kapital semua, di enter. Nah, jadi walaupun kita masukkannya huruf kecil atau besar kecil gitu, terserah. Soalnya tadi kita menggunakan equal case tadi. Nah, kalau nggak menggunakan itu, programnya bisanya hanya
untuk X kecil gitu. Maksud dari program itu tadi begitu. Nah, baiklah, sekian dari maksudnya inilah yang saya bisa, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, dan semoga UAS saya lancar juga. Amin ya robbal alamin. Jika ada salah kurang perkataan maupun perbuatan atau apa ketikan saya yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.